Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faril Rizky Maulana dengan NIM 23112 dari kelas Sarkom E akan menjelaskan tugas praktikum jaringan komputer modul 2, yaitu memeriksa frame Ethernet. Warsak memeriksa frame Ethernet. Tujuan latihan 1 memeriksa header dalam frame Ethernet 2. Latihan 2 menangkap dan menganalisis frame Ethernet dengan Warsak. Kebutuhan perangkat yaitu PC yang tersambung dengan internet dan terinstall Warsak. Latihan 1 memeriksa header frame Ethernet 2. Dalam latihan 1 Anda memeriksa field header dan isi dalam suatu frame Ethernet 2, suatu tangkapan Warsak yang akan digunakan untuk mengetahui isi di dalam field tersebut. Langkah pertama yaitu review deskripsi dan panjang header Ethernet 2. Preamble 8 bit, destination address 6, source address 6 byte, frame type 2 byte, data 46 sampai 1500 byte, FCS 4 byte. Langkah kedua itu memeriksa konfigurasi jaringan dari PC. Dalam contoh di bawah, host PC ini menggunakan IP address 192.168.1.147 dan default gateway 192.168.1.1. Nah, untuk di PC di perangkat ini saya akan cek IP config-nya. Nah, untuk IPv4-nya itu ini, dan IP default gateway-nya itu ini. Kemudian lanjut ke langkah ketiga, memeriksa frame Ethernet dalam tangkapan Warsak. Tangkapan layar dari tangkapan Warsak di bawah memperlihatkan paket-paket yang dibangkitkan oleh suatu ping yang dijalankan oleh host PC ke gateway defaultnya. Suatu filter telah diberlakukan terhadap Warsak untuk menampilkan hanya protokol ARP dan ICMP. ARP merupakan singkatan dari Address Resolution Protocol komunikasi yang digunakan untuk MAC address yang diasosiasikan dengan IP address tertentu. Sesinya dimulai dengan suatu query ARP dan jawaban untuk MAC address dari gateway router, diikuti 4 request dan jawaban ping. Nah, untuk ini kita buka Warsaknya dulu. Pilih WiFi. Stop dulu. Nah, ini filternya pakai ARP or ICMP. Nah, setelah itu, ini kita di ping dulu ini default gateway-nya. Sebelum di ping ini dinyalakan dulu. Dan di ping. Nah, ini berhentikan dulu. Nah, untuk langkah keempatnya itu memeriksa isi header Ethernet 2 dari request ARP. Tabel berikut memperlihatkan frame pertama dari tangkapan Warsak dan menemukan data file header Ethernet 4. Nah, untuk preamble ini tidak terlihat dalam tangkapan. Destination address itu broadcast ini FFF. Terus source address-nya itu Netgear ini. Frame type-nya itu 0x0806. Terus datanya ARP, FCS-nya tidak terlihat.
Nah, untuk pertanyaan apa yang penting mengenai isi dari field destination address. Nah, ini destination address. Nah, di sini isi field destination address penting karena menentukan tujuan dari paket. Ini membantu perangkat jaringan mengidentifikasi dan merouting paket ke alamat yang benar agar data sampai ke perangkat yang tepat. Pertanyaan kedua, mengapa PC mengirimkan suatu broadcast ARP sebelum mengirimkan request ping yang pertama? Nah, ini tujuannya supaya PC dapat mengetahui alamat MAC yang sesuai dengan alamat tujuan. Sebutkan MAC address dari source dalam frame pertama. MAC address dari source frame pertama. Nah, untuk frame pertama source dari frame pertama yaitu ini C2 9C C6 17 N6D FB. Nah, ini kita copy saja, copy value. Sebutkan vendor ID OUI dari source NIC dalam balasan ARP. Nah, untuk dari replay dari ARP, nah kan ini source dari NIC balasan ARP. Nah, ini kita copy dulu value. Nah, untuk vendor ID itu 3 digit pertama yaitu 14, 13, dan 33. Nah, jadi yang ini tuh bukan vendor ID. Bagian mana? Untuk pertanyaan kelima itu bagian mana dari MAC address yang merupakan EUI. Nah, ini sama seperti pertanyaan keempat, jadi jawabannya sama, 3 digit pertama. Kita copy aja. Nah, kemudian untuk nomor seri dari NIC dari source yaitu ini. Nah, dari source ini tuh kita copy dulu. Nah, berbeda dari yang ini. Untuk nomor seri NIC dari source itu 3 digit yang belakang yaitu 893B11. Ini. Nah, untuk latihan kedua, Wireshark menangkap dan menganalisis frame Ethernet. Langkah pertama yaitu mengetahui IP address dari default gateway PC Anda. Nah, ini ditutup dulu. Buka jendela command prompt ke ipconfig. Terus tuliskan IP address dari default gateway. ipconfig. Nah, default gateway-nya ya ini.
dituliskan berarti ditaruh di sini. Nah, langkah kedua mulai menangkap traffic pada NIC PC. Buka Wireshark dan mulai menangkap data. Kita mulai ulang Wireshark-nya. Quit without saving. Kita pilih wifi. Stop dulu. Nah, amati grafik yang muncul. Nah, ini tadi adalah grafik yang muncul sebelum di stop tadi. Kemudian langkah ketiga memfilter Wireshark. Nah, ini filter untuk memblokir visibilitas, untuk menyaring apa yang layar. Dalam kotak filter Wireshark ketik ICMP. Kotak hijau. Jika sudah kotak hijau, klik apply arah kanan. Nah, jadi di langkah ketiga itu di filter ini dituliskan ICMP. Nah, enter. Kemudian di langkah keempat, dari jendela command prompt ping default gateway dari PC. Nah, ping default gateway-nya yang ini tadi. Nah, ini dinyalakan dulu. Nah, ini traffic yang muncul. Kemudian di langkah ke-5 stop capturing. Nah, ini di stop dulu. Langkah ke-6 itu periksa rekose ping. Pertama, jendela utama Wireshark dibagi menjadi 3 bagian. Daftar panel, daftar paket, kemudian paket detail yang tengah, paket bed yang bawah. Berarti untuk daftar paket itu yang ini, kemudian yang paket detail itu yang ini, yang paket byte itu yang ini, sebelah sini. Nah, dalam panel daftar bagian atas, klik frame pertama, Anda akan melihat echo ping request di bawah judul info. Frame pertama, nah echo ping request nih di bawah judul info ini. Sudah, kemudian periksa baris pertama pada rincian paket bagian tengah. Ini panjang frame. Nah, bagian tengah berarti ini. Panjang frame-nya itu ini 35. Kemudian di baris kedua dalam panel rincian paket menunjukkan bahwa itu merupakan frame Ethernet. MAC address destination juga ditampilkan untuk di baris kedua Ethernet 2 berarti ini. Nah, ini. Pertanyaan, MAC address dari NIC PC. Nah, jika NIC PC berarti source-nya yaitu ini. Nah, berarti source dari PC ini, MAC address dari PC ini yaitu ini. Kita copy dulu. Nah, untuk yang default gateway berarti yang destination, soalnya tadi kan ngeping default gateway-nya yaitu ini 171. Nah, destination-nya MAC address destination-nya berarti yang ini. Kita copy dulu. Anda dapat klik tanda dari
tanda lebih dari pada awal baris kedua untuk memperoleh informasi lanjutan dari frame Ethernet 2. Jenis apa yang ditampilkan? Nah, jenis yang ditampilkan itu ada dua, yaitu MAC address source sama MAC address dari destination-nya. Nah, untuk source-nya itu yang ini tadi, yang ini seperti yang niche PC ini, itu sama dengan source. Nah, kemudian yang destination ini itu yang default gateway tadi. Nah, kemudian dua baris terakhir ditampilkan dalam bagian tengah menyediakan informasi mengenai field data. Ingatlah bahwa mengandung informasi apa yang. Nah, untuk IP address-nya yaitu yang bagian ini. Nah, di bawah sini itu, nah, mana IP address dari source dan dari destination. Nah, yang dari source itu yang ini, source address, dan yang destination itu yang di bawahnya. Kita di copy dulu ini, IP source, kemudian ini yang destination. Pertanyaan ketiga, Anda dapat klik baris manapun pada bagian tengah untuk menyorot bagian itu dari frame hex dan SCII dalam panel packet bytes bagian bawah. Klik baris Ethernet AV control pada bagian tengah dan periksa apa yang disorot dalam padapan. Bagaimana mengeja 2 oktet terakhir yang disorot? Nah, ini disuruh mengeklik Internet Control Message Protocol ini. Nah, nanti yang disorot itu yang ini, banyak ini tadi. Ini. Nah, untuk dari yang terakhir, ya 2 oktet terakhir, yaitu yang ini, 6869. Nah, itu karena kalau di switch number ini kan masih di 042 sini. Nah, untuk data byte terakhir itu yang ini, 6869. Ini itu masih termasuk internet control message, berarti 6869. 6869. Nah, pertanyaan keempat yaitu klik frame selanjutnya di dalam bagian atas dan periksalah frame echo replay. Frame selanjutnya dalam bagian atas berarti yang ini. Frame selanjutnya berarti yang ini, echo replay. Kemudian ingatlah bahwa MAC address dari source destination sudah terbalik karena frame ini dikirim dari. Nah, untuk ini sudah terbalik dari yang awal tadi. Kalau yang awal ini tadi kan seperti ini. Ini yang awal. Source-nya itu yang Azure yang ini. MAC address-nya 14.13.33. Nah, kalau yang reply yang ini dibalik. Yang tadinya yang source jadi destination, yang destination jadi source. Nah, untuk sekarang source-nya yaitu C29C dan seterusnya. Kemudian pertanyaan kelima, sebutkan device dan MAC address yang ditampilkan dari destination. Nah, untuk device dari destination yaitu ini. Nah, ini di copy dulu.
Ini all visible selectress item. Nah, untuk device-nya yaitu yang device itu yang Azure WebTech yang ini. Kemudian untuk MAC address-nya yaitu yang ini 14 ini sampai sebelah sini. Nah, kemudian menangkap paket dari jauh, klik icon start capture, kemudian klik continue without saving, buka suatu jendela command prompt. Nah, ini disuruh klik ulang continue without saving, kemudian buka dalam jendela command prompt ping www.cisco.com. Kita copy dulu, tutup jendela, kemudian tekan paket, periksa paket baru. Nah, ini di ping www.cisco.com. Nah, sudah. Ini paket yang muncul, ini di stop dulu. Nah, pertanyaannya, dalam frame request echo ping pertama, mana yang merupakan MAC address source dan destination? Nah, echo ping pertama yang merupakan source, yang merupakan MAC address source dan destination. Nah, yang ini, yang source di yang bawah ini. Kemudian yang destination itu yang sini, yang di atasnya. Sebutkan IP address source dan destination dari data frame. Nah, untuk IP address-nya itu berarti yang ini. Kita pencet yang ini. Nah, source-nya yaitu yang ini. Kemudian yang destination yang ini. Kemudian ini, bandingkan address ini dengan address yang diterima pada langkah 6. Berarti yang di atas ini tadi. Address yang berubah hanyalah IP address destination. Mengapa address? Nah, yang berubah IP address destination. Nah, ini IP address destination-nya yang ngeping Cisco yang ini. Kemudian yang di langkah ke-6 IP address-nya yang ini. Beda. Nah, mengapa IP address destination berubah sedangkan MAC address tetap sama? Nah, ini jawabannya yaitu IP address berubah jika data melewati jaringan yang berbeda, misalkan melalui router. Nah, MAC address tidak berubah selama perangkat masih berada dalam jaringan fisik yang sama. Jadi yang berubah itu cuman IP address-nya saja. Untuk MAC address tidak akan berubah. Pertanyaan keempat, Wireshark tidak menampilkan feed preamble dari suatu header frame. Apakah yang terkandung dalam preamble? Nah, dalam preamble dalam header frame Ethernet adalah bagian dari data yang tidak ditampilkan oleh Wireshark karena preamble tidak termasuk dalam frame yang diterima oleh perangkat lunak. Apa yang terkandung dalam preamble? Nah, dari preamble yang ada dalam preamble itu
ada 8 byte yang terdiri dari 7 byte untuk sinkronasi dalam pola biner dari heksadesimal AA dan 1 byte ini start frame delimiter dalam pola biner juga dari heksadesimal AB. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.